kayak orang Indonesia, kemudian tanyain, mayoritas orang Indonesia kebanyakan Muslim, jadi tanyain kamu ada halangan makanan apa enggak gitu dan minum gitu. Jadi hampir semuanya ngerokok, hampir semuanya minum juga. Cuman kan ada masing-masing orang, ada yang minumnya banyak sama enggak. Agak brutal ya berarti lab saya. Terus abis itu ada nggak kayak yang monitor buat seminar? Sebelumnya tanya ini deh, apa kebiasaan labnya ada kak kayak yang seminar gitu-gitu, presentasi dan lain-lain gitu nggak? Presentasi itu ya, kalau presentasi progres biasanya tiap hari Jumat. Sama. Tiap hari Jumat ketemu dengan prof. Iya. Tapi sendiri-sendiri itu. Biasanya lebih seringnya sendiri-sendiri. Cuma Jumat kemarin tuh bareng-bareng di ruangan gede. Jadi ya sebenarnya saya aku cukup itu sih, cukup gimana ya? Gemeter kalau di ruangan gede itu. Kenapa? Soalnya kayak bareng-bareng dilihat gitu. Berarti nggak ada seminar kayak kita presentasi di depan orang gitu, di depan profesor dan teman-teman gitu, nggak ada? Ya itu baru Jumat kemarin gitu. Baru kemarin berarti. Biasanya berarti enggak. Ya cukup jarang kayak gitu. Biasanya emang ketemu langsung dengan prof. Tapi enaknya dengan presentasi bareng-bareng itu bisa apa ya? Saling ngerti, saling sharing ilmu. Iya. Gitu. Cuma ketika kalau bareng-bareng gitu konsultasinya yang kurang. Iya, konsultasinya benar. Kadang kita butuhnya tatap muka langsung dengan prof biar bisa lebih intens. Diskusinya lebih intens gitu. Ya ampun. Ini labku. Kalau labku tuh tiap Jumat pasti ada seminar. Jadi seminar itu ya berapa orang, minimal 2 orang biasanya, minimal 2 orang buat presentasi di depan. Jadi di monitor yang gede nanti kita presentasi di situ dan orang-orang di meja yang gede ini kayak konferensi meja bundar gitu, meja oval. Ya kayak gitu sih. Terus topiknya apa aja ya, bisa study group kan kayak kita ngasih tahu ilmu ya, knowledge lah buat mereka, buat teman-teman kita dan profesor. Terus ada apa namanya, research report gitu loh. Jadi kayak kita sekarang lagi ngerjain apa, terus nanti kita bakal ngerjain apa gitu. Dan biasanya pas di situ semua teman-teman bisa nanya dan profesor juga bisa nanya juga. Jadi kayak lebih ke konsultasinya pas di situ juga sih. Nanti kamu bakal bikin apa nih ini atau ini tuh apa maksudnya, kamu udah paham gini-gini ya. Pokoknya kayak sidang sih, kayak pre-sidang gitu loh. Cuman itu tiap Jumat, jadi tiap minggu itu pasti ada. Cuman gini apa modelnya, dia 1 bulan itu 1 orang minimal 2 kali. Jadi kayak kita udah dikasih jadwal. Kita bisa ngisi sendiri. Pokok kita minimal tuh 2 kali seminar dalam 1 bulan. 2 minggu sekali lah ya seminar ya. Iya, 2 minggu sekali. Untuk seminar yang model gitu, untuk aku tertekan banget. Aku bakal malah lebih tertekan daripada ketemu langsung sama prof. Bener banget sih. Soalnya kalau yang itu kita harus nyiapin apa ya, kontennya, dan ya itu aku kadang kalau nggak latihan tuh kayak juga takut gitu loh kalau nggak lancar ngomongnya gitu. Dan mereka kan sebenarnya juga nggak terlalu paham English, jadi kan kita harus menyampaikan dengan bahasa yang paling mudah dipahami gitu kan. Iya, betul. Itu jadi stresnya di situ sih, nggak stres banget gitu, cuman pas bikin konten dan besok maju dan ya itu lumayan sih. Tapi kalau seminar di sini yang maju orang Korea, dia jelasin pakai bahasa apa? Pakai bahasa Korea. Sebenarnya udah diomongin, dikasih tahu prof kalau bisa pakai bahasa Inggris biar yang foreigner juga ikut paham. Cuman mereka juga emang belum bisa sih, jadi biasanya cuman bahasa Inggrisnya di awal kayak perkenalan, I want to talk about apa gitu pakai bahasa Inggris, habis itu izin ngomong bahasa Korea. Jadi saya mulai untuk ngomong bahasa Korea ya, gini gitu. My name is blah blah blah, and tapi then I want to present you about Jinanju ya. Ya, biasanya bilang kalau sejak Hamida kayak mulai untuk bahasa Korea gitu. Terus tapi itu PPT-nya sendiri tuh harus bahasa Inggris kalau soalnya biar walaupun mereka ngomong Korea, jadi foreigner-nya tetap paham gitu ngelihat PPT-nya gitu. Tapi ya minimal itulah
jadi kita bisa baca dari tahu PPT. ya. Walaupun Itu. kadang kalau kayak PPT-nya banyak simulasi gitu kadang juga nggak terlalu paham sih, kayak informasinya dikit gitu loh. Ada beberapa yang jadinya ini apa tadi ya, ini bisa dijelasin pakai bahasa Inggris nggak? Kadang ada teman foreigner yang tanya gitu. Ya gitu sih. Terus kalau kebiasaan lain kayak misal ada makan-makan bareng apa enggak? Terus Sebenarnya kalau makan bareng cukup jarang ya, kecuali kalau misalkan ada perayaan apa gitu. Kalau misalkan kayak temenku kemarin ada yang baru selesai sidang master, dia traktir makan kemana. oh jadi kayak graduation party gitu. Habis sidang PhD gitu dia ngetraktir, ayo kita makan apa, makan ayam gitu bareng-bareng makan. Satu lab juga orang 5 doang, jadi ya nggak kotor banget uangnya. Wait. Oh, berarti total Sekarang 6. orang sekarang 6. Sekarang Itu 6. sama shift labnya juga. Sama shift labnya juga. Punya aku berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama shift lab. Tapi sekarang ada undergraduate yang ikut nimbrung di sini, maksudnya ikut make lab ini buat ngerjain tesis gitu. Cuman nggak termasuk dalam anggota lab sih Mas ya. Jadi yang anggota lab termasuk shift labnya 9. Kemungkinan selesai di undergrad bakal lanjut di sini. Nah, Kemungkinan. Nah iya itu masih kemungkinan. Aku tanyain sih anaknya masih belum tahu gitu. Kalau yang itu juga ada undergraduate yang pasti mau masuk S2 itu udah jadi anggota lab. Dihitungnya sebagai udah jadi anggota lab gitu. Oh ya kalau yang makan-makan, kalau yang labku sendiri itu tiap habis seminar, habis Jumat itu makan bareng. Jadi ya habis stres terus habis itu makan bareng. Tapi karena sekarang ini corona jadi makannya sekarang di sini. Biasanya tuh keluar, kayak bisa keluar makan ya, naik mobilnya shift lab dan lain-lain gitu, makan di luar enak gitu kan. Sekarang makannya di sini soalnya gara-gara corona. Tapi dosirannya enak kelihatan. Iya, dosirannya lumayan sih, enak sih, enak-enak. Saya iri sebenarnya lihat dosiran. Harganya paling nggak minimal berapa sih? 20.000. 15 kan? 15.000. 15 paling ada sih, paling 15.000. ada yang 15 sampai 20 lah. Ya itu enaknya itu makan-makan. Terus sebenarnya ada juga makan-makan selain hari Jumat, itu ada makan-makan sendiri entah 1 atau 2 bulan sekali. Itu biasanya makan enak, makannya daging, tapi itu nggak tahu sekarang nggak pernah kayak gitu lagi, entah antara karena corona atau apa budgetnya nggak ada yang dari lab ya. Ya pokoknya terakhir itu makan bareng yang enak-enak tuh sebelum 2021, jadi Desember malam tahun baru atau sebelum malam tahun baru, pokoknya bukan yang pas malam tahun baru sih. Berarti udah pernah ngerasain makan bareng itu udah pernah? Ya udah pernah, bahkan aku udah pernah. Dulu pernah ada update yang futsalan itu? Itu bukan kebiasaan labku juga sih, kayak lagi inisiatif aja. Jadi temen labku yang dari Vietnam itu dia aktif banget sepak bola, sama teman-teman Vietnam. Terus awalnya tuh kayak cuman bercanda atau gimana, bukan ditantang juga sih, ditawarin kayak mau main bareng nggak sama lab ini. Jadi sebenarnya labku ini kebanyakan orang-orangnya bukan yang atletis banget gitu loh, cuman dia pengen buat seru-seruan aja. Terus akhirnya pas mau ngajak Vietnam versus labku, Vietnamnya nggak semua bisa atau gimana, akhirnya ujung-ujungnya labku lawan sama lab lain di jurusan lain, nggak tahu jurusan apa, lupa. Kayak gitu. Itu futsal. Lucu banget, tapi habis futsal makan juga. Minum juga. Ya mereka minum, aku minum soda. Itu sih serunya. Tapi sekarang udah nggak pernah ya karena corona itu kayaknya. Oh ya lupa yang terakhir nih, tadi belum aku tanyain. Jadi kalau Mas Adnan sendiri kalau mau sholat tuh di labnya ada nggak sih tempat buat sholat tuh? Sebenarnya kalau tempat sholat sih dikasih tahu sama senior ya. Ada senior orang Indonesia juga satu lantai di Teknokler tuh ada. Namanya Mas Dayu. Dia juga lulusan UGM tapi angkatan 2012. Kalau saya angkatan 2015. Aku 2015. Dia angkatan 2012. Iya, jauh. Ya, dia ngubungin saya dengan prof. Saya kan, profku sekarang itu. Nah, terus ya waktu sampai sini nunjukin ini nanti kalau sholat aku biasanya di sini.
ada satu ruangan kayak gimana ya, gudang, mungkin bisa dibilang gudang. Gudang tapi masih oke lah buat tempat ibadah ya. Jadi ya intinya asal pakai sejadah aja kok, sejadah gitu. Oh gitu. Cuma kalau makan siang atau udah setelah jam 6 gitu kan teman lab udah pada pulang ya sholatnya di lab. Tapi di lab pakai sajadah juga kan ya. Nggak pernah disapu soalnya ya nggak sih? Ya dibersihin cuma ya dibersihin aja lah ya. 1 semester sekali kan. Tapi ada sapu kan sih maksudnya? Iya ada. Vacuum cleaner atau apa? Ada. Bisa sih kalau misal mau ngebersihin sendiri buat tempat sholat kan. Gitu. Kalau di labku sendiri sebenarnya kalau salah gimana? Sebenarnya bisa aja sih di sini nyari tempat, maksudnya mumpung belum rame orang kan, masih ada space gitu. Cuman akunya nggak enak aja, jadi aku selalu ke dom dan domku kan deket doang, cuman nyebrang doang. Jadi ya udah cuman jalan nyebrang doang, aku mending ke dom aja, lebih nyaman doang gitu loh. Daripada kalau di sini apa ya, aku sendiri kurang nyaman sih, mereka kerja terus aku hadep kemana ya, belum tak lihat sih kalau di sini, di sana ya ke gunung. Nah, menghadap ke gunung. Nah aku ya nggak enak aja sih, dan walaupun tempatnya bersih tapi ya sebenarnya bisa aja kalau aku izin, cuman aku lebih memilih untuk ke dom karena deket. Ya udah. Sebenarnya waktu sholat di lab itu ya pernah temen ya jamnya udah pulang, cuma teman tiba-tiba ada yang masuk lagi gitu. Terus ya dia tahu aku pas sedang sholat, jadi balik lagi. Ya nggak enak aku sih waktu itu, jadi ya dia sempat tanya sama aku, sebenarnya kalau kamu sedang ibadah sholat, itu boleh masuk nggak sih? Ya boleh ya, sih. Aku jawabnya ya boleh sih, sebenarnya salahku juga sholat di tempat kerja, maksudnya di itu kan lab gitu ya sebenarnya. Maksudnya cuma, dia mau lewat nggak bisa gitu tah? Bukan. Jadi ya emang dia sungkan aja mau masuk ke lab karena aku lagi sholat situ. Cuma aku ya bilang ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman space itu doang yang gitu. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Mas Adnan buat sharing tentang kehidupan lab, gimana di teknik nuklir sendiri kayak gimana. Ternyata emang agak beda. Aku kira sama aja, maksudnya sama aja labku sama lab jurusan lain, ternyata ada beberapa yang beda juga. Makasih banyak Mas Adnan untuk membagi pengalamannya dan kebiasaan labnya di sini. Oke. Kalau gitu jangan lupa follow IG saya. Oh iya nanti aku kasih dia tulisan IG-nya Mas Adnan di sini ya, di bawah atau di deskripsi box ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas Adnan. Sama-sama. Makasih banyak ya teman-teman untuk karena kalian udah mengikuti sampai akhir, dan mungkin kalian jadi punya insight kuliah di Korea tuh kalau kerja di lab tuh kayak gini gitu. Jadi ya ada plus minusnya, cuman ya sebenarnya tergantung labnya juga sih. Nanti apa kayak kebiasaan labnya strict atau enggak, tapi at least kalian tahulah insight-nya dari 2 lab ini kayak gimana. Ya kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifin notification bell-nya biar kalian bisa langsung lihat kalau ada video baru di HP kalian langsung. Oke, dadah, terima kasih.